Dunia yang sudah hancur diputar balik ke masa awal. Ingatan semua orang dihapus, di mana tidak ada dungeon monster dan para hunter. Sang raja bayangan yang mengembara di celah dimensi kini kembali dan memicu ketidakstabilan di bumi. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Sung Jinwoo yang mulai menjalani kehidupan di bumi setelah kembali dari celah dimensi, berhasil mengalahkan pasukan Titan yang datang menyerang ke bumi. Keberadaan Sung Jinwoo mulai diketahui orang-orang yang ingatannya sudah dihapus. Di sisi lain, Norma Selner sepertinya membawa ingatan di masa lalu. Ia kemudian berbincang dengan David yang sedang mencari informasi tentang Sung Jinwoo. Di sisi lain, Jinwoo akhirnya bertemu dengan Cha Hae-in di kompetisi lari nasional. Sesaat sebelum mereka berdua bertemu, Cha Hae-in melakukan pertandingan lari dengan peserta wanita lainnya. Ia yang awalnya tertinggal dengan sekuat tenaga memaksakan diri terus berlari hingga ia berhasil memenangkan pertandingan saat itu. Tapi ia yang memaksakan diri malah mengalami cedera kaki. Aku berhasil lolos babak pertama, tapi apa aku bisa melanjutkan babak selanjutnya? Ini menyebalkan sekali. Cha Hae-in hanya bisa meratapi nasib. Sung Jinwoo menghampirinya yang sendiri. Ia bilang, "Apa kamu coba menyembunyikan cederamu? Kalau kamu terus melanjutkannya, kamu hanya akan memperparah kondisimu dan berakhir menjadi atlet papan bawah." Dalam hatinya Cha Hae-in bilang, "Siapa dia? Aku merasakan aroma tubuhnya enak." Di sana Jinwoo langsung mengeluarkan skill penyembuhan dan mencoba menyembuhkan cederanya. Sambil tersenyum Jinwoo bilang, "Kamu hanya punya satu kesempatan bukan? Sekarang larilah tanpa rasa penyesalan." Sontak Cha Hae-in heran melihat cederanya yang bisa sembuh, merasakan ada yang mengganjal di hatinya. Ia bilang, "Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Aku merasa familiar denganmu." Jinwoo hanya tersenyum sambil pergi. "Ayo berlomba. Kalau kamu berlari bersamaku dan menang, aku akan memberitahumu segalanya." Cha Hae-in mendadak bersemangat. "Tunggu, bagaimana kalau aku bisa memecahkan rekor saja? Saat aku bisa melakukan itu, kau harus mengatakan semuanya." Hingga pada akhirnya, perlombaan di hari itu selesai. Beberapa waktu berlalu, Cha Hae-in yang penasaran pergi mendatangi sekolahan Jinwoo. Di pertemuan itu, mereka mulai dekat kembali. Hingga saat libur, mereka berdua pergi bersama ke sebuah acara pameran. Cha Hae-in bilang, "Aku dengar kau dapat skor yang bagus saat ujian dan berencana melanjutkan ke universitas itu." Jinwoo bilang, "Kau benar. Aku mendapatkan beasiswa dan kesempatan untuk belajar di luar negeri, tapi itu hanya nilai tambah karena ada seseorang yang harus kutemui di sana." Cha Hae-in terlihat cemburu mendengar jawaban itu. "Kamu akan mengatakan segalanya kalau aku menang dalam lomba lari, bukan? Kalau begitu, mari kita taruhan saja. Siapa yang bisa mencapai pohon pertama itu akan menang." Cha Hae-in memasangkan syal di leher Jinwoo dan bilang, "Kalau kamu menyukaiku, jangan bergerak dari tempat ini." Jinwoo mendadak heran mendengarnya. Para prajurit bayangan muncul dan meledek. "Rajaku, bukan begitu caranya, Raja. Sekarang belum terlambat, ayo kejar dia." Jinwoo hanya tersenyum. Ia mengingat kembali momen kebersamaan bersama Cha Hae-in dulu. Hingga pada akhirnya, Jinwoo membiarkannya menang. Jinwoo lalu menghampirinya. "Para bayangan, kalian semua tutup mata sekarang." Dan di sana, mereka berdua saling berciuman. Cerita berpindah ke suatu kawasan di mana kastil-kastil berdiri tegak di sana. Tempat itu bernama World of Shadow, tempat di mana para prajurit bayangan tinggal. Di sana Beru datang membawa sesuatu untuk Tas. Tas tersenyum dan bilang, "Sepertinya kau sudah menyelesaikan itu, Komander Beru." Di sana, Beru ternyata membuatkan pakaian untuk Tas. "Aku yang membuatnya sendiri. Bagaimana menurutmu? Ini sama seperti yang dikenakan raja kita beberapa waktu yang lalu." Tas terlihat senang. "Aku benar-benar menyukainya. Rasanya, aku ingin membuat aturan, semua penyihir harus menggunakan jubah ini."
Beru bertanya juga, bagaimana dengan bola sihir yang selalu kau pegang? Bukankah lebih baik menggunakan sebuah tongkat? Tas tersenyum, itu ide yang bagus, Komander. Ia lalu memanggil prajurit bayangan Birder Dwarfes yang merupakan bayangan pengrajin terbaik. Tas memanggilnya untuk dibuatkan tongkat. Kami akan mencobanya, walau kami masih kebingungan untuk menggunakan Divine Timber yang diberikan Raja kepada kami. Kami akan mencobanya. Para prajurit bayangan berada di sebuah wilayah yang disebut dengan World of Eternal Rest, sebuah tempat yang sangat luas hingga mendekati tak terbatas, di mana 100 juta pasukan tinggal di dalamnya, tempat yang dibagi menjadi beberapa wilayah. Di sana ada tempat latihan pasukan Belion, area Demon Castle, sarang semut, dan lain-lain. Para pasukan terhubung dengan kuat dengan pikiran sang monark. Dan semakin besar kekuatan monark, mereka mulai mengikuti pikiran monark saat ini. Para prajurit bayangan mulai mempelajari cara hidup manusia. Perasaan dan emosi yang dimiliki manusia merupakan angin segar dan pengalaman baru bagi hati mereka yang hampa. Karakteristik kosong mereka mulai terbentuk dan hidup dengan keberagaman. Hingga pada akhirnya, pengrajin bayangan berhasil membuat sebuah tongkat. Di sana Tas bisa menyimpan bola sihirnya. Tak lama para bayangan raksasa datang. Grand Marshal Belion berkata kepada kami untuk mendatangi tempat ini. Tas bilang, kalian sepertinya anak-anak baru. Baiklah, aku akan menceritakan apa yang telah kita capai, mulai dari melawan Dragon King dan pertarungan di celah dimensi. Tak lama Igris juga datang. Ia bilang, sebentar lagi, hal itu akan dimulai. Semua pasukan di atas General harus menyemangati Raja. Sejenak Igris terdiam. Ia teringat masa lalu saat masih berada di kastil. Di sana, tempat di mana aku pertama kali bertemu dengannya, di sebuah dimensi yang diciptakan oleh kekuatan monark. Misiku adalah menguji siapa yang masuk ke dalam sana. Rajaku ingin melihatnya. Apa dia adalah manusia yang cukup pantas? Itulah perintah terakhir yang Raja berikan padaku. Ternyata Igris, salah satu ksatria yang melayani Asborn. Igris tahu saat Asborn kehilangan ketertarikan pada perang setelah memaafkan para ruler dan mulai tertarik dengan manusia itu. Perintah rajaku itu mutlak, tanpa memikirkan apapun. Di tempat ini, aku berdiri sendiri untuk menguji kemampuannya dengan sebagian besar kekuatanku. Di sana dalam hatinya Igris bilang, bukankah dimensi ini seperti para penduduk dunia? Bukankah duduk di atas seperti ini tidak sopan pada raja manusia yang akan dipilih oleh rajaku? Aku harus berdiri. Hingga Igris menyadari kedatangan Jinwoo, ia lalu bersembunyi. Jadi dia orang yang dipilih oleh rajaku. Meski misiku hanya menguji, aku tak punya niatan untuk menahan diri. Jika dia tidak pantas, maka dia akan mati di tanganku. Baiklah, aku akan mengujimu sekarang. Igris lalu keluar di hadapan Jinwoo. Tanpa basa-basi, mereka saat itu mulai bertarung. Igris dengan mudah melawan. Dalam hatinya ia bilang, mengecewakan. Manusia ini hanya sibuk menghindar serangan pedangku, tak mampu ia lawan. Ia tidak memiliki bakat atau kemampuan. Hingga Jinwoo yang terpojok mengajak bertarung dengan tangan kosong. Dia mencoba melawanku dengan tangan kosong. Keberanian yang luar biasa dari seorang manusia. Aku suka tatapannya itu. Tapi tubuhnya masih belum cocok untuk wadah rajaku. Namun aku akan menghormati tekadnya itu. Mereka mulai beradu pukulan. Tapi lagi-lagi Jinwoo kalah telak. Sangat mengecewakan. Bagaimana mungkin makhluk ini punya kualifikasi untuk menjadi raja? Menyerahlah manusia lemah. Kau tak berhak untuk posisi itu. Aku akan membunuhmu secara terhormat. Igris siap memenggal. Tapi tekad Jinwoo yang tak menyerah berhasil menahan serangan Igris dan memberikan damage pada matanya. Igris tersungkur. Sial, aku terkejut. Tapi bukan soal bagaimana dia menahan seranganku, tapi bagaimana tekadnya yang tidak menyerah sampai akhir. Apa aku akan kalah darinya? Status kekuatanku jelas lebih tinggi darinya. Salahku karena ceroboh. Keajaiban ini terjadi dari tekadnya yang kuat.
Aku tak tahu apa aku harus merasa gembira atau bagaimana atas pilihan raja, tapi dia memang pantas. Hingga pada akhirnya Igris berhasil dikalahkan dan berhasil menjadi prajurit bayangan terkuat Jinwoo pertama. Setelah itu mereka mulai menjalani pertarungan bersama. Ada momen-momen di mana aku merasa berterima kasih kepada kebaikan yang aku dapatkan. Bagiku, dia adalah seorang master, teman dan rekan. Aku telah menjalani pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Rasa kesetiaanku pada raja sebelumnya semakin memudar dan perlahan menerimanya sebagai rajaku yang baru. Selanjutnya pasukannya menjadi semakin kuat. Pasukan bayangan asli juga telah lama menunggu panggilannya di celah dimensi. Belion yang merupakan rekan lamaku akhirnya bergabung. Master kami perlahan-lahan menjadi kuat, dan 30 tahun bertarung bersama di celah dimensi. Semua monark dikalahkan, kecuali Legion of Destruction. Waktu-waktu yang aku habiskan bersama raja baruku sangat berharga. Aku telah hidup dengan melupakan raja lamaku. Sekarang, aku adalah seorang ksatria pedang dari rajaku, salah satu sayap yang memimpin Shadow Fight. Igris juga diajarkan ilmu-ilmu lain oleh Jinwoo. Sepertinya kemampuan saya masih kurang raja, saya akan belajar lebih banyak lagi. Dalam hatinya Igris bilang, sepertinya kehidupanku yang bernilai ini akan berlanjut sedikit lebih lama. Cerita berpindah pada Sung Il-hwan, ayah dari Sung Jinwoo. Diperlihatkan kembali masa lalunya saat menjadi hunter dan terjebak di dalam dungeon. Setelah aku mengalahkan bos monster, harusnya 1 jam aku sudah keluar. Namun aku gagal melakukan itu. Para ruler mendatangiku saat aku berada dalam kondisi hampir mati. Briggs Fragment of Brilliant Light. Awalnya aku disuruh membunuh para monark, tapi aku dilema saat aku tahu anakku menjadi wadah salah satu monark. Beruntung ruler memberikanku perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Aku bahagia bisa menolongmu, tapi di sisi lain, aku tak ingin memperlihatkan keadaan yang seperti ini padamu. Selesai pertarungan dengan para monark di bumi, Sung Il-hwan yang di ujung kematiannya hanya tertunduk dan bilang, "Maaf, sejujurnya aku merindukanmu. Aku selalu ingin bersamamu, kau sudah tumbuh dengan baik." Sung Il-hwan kemudian memeluk Jinwoo. "Aku ingin bicara denganmu sedikit lebih lama. Maaf, sudah gagal menjadi ayah yang baik." Sung Il-hwan lalu benar-benar menghilang. Setelah itu, Sung Il-hwan hidup kembali dengan reincarnation Grail. Waktu berhasil diputarbalikan. Ia yang kembali hidup terlihat sedang membaca koran dan mendadak gemetar seperti menyadari sesuatu. Hingga ia menemui seseorang di kafe dan bilang, "Jadi ini adalah keputusan yang diambil anakku." Ternyata Sung Il-hwan menemui salah satu pecahan ruler di bumi. Ruler itu bilang, Shadow Monarch memilih untuk tinggal di dimensi ini. Dia berkata, setiap detik yang ada di dimensi ini sangat berharga baginya. Para ruler juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada Shadow Monarch. "Apa kau akan selalu bersembunyi dari Shadow Monarch? Maksudku dari anakmu." Ternyata Sung Il-hwan yang hidup kembali masih membawa ingatan di masa lalu. Ia lalu menjawab, "Anak itu tak ingin siapapun mengingat masa lalu. Aku akan menunggunya sampai kembali." Ternyata pertemuan itu terjadi saat Jinwoo pergi sendiri ke celah dimensi. Sung Il-hwan bilang lagi, "Ingatanku, bisakah kau menghapus ingatan masa laluku?" Rasanya sangat sulit untuk berpura-pura bodoh di hadapan anak dengan persepsi yang luar biasa seperti itu. Selain itu juga, aku ingin menjadi ayah biasa yang khawatir dengan anaknya. Bagiku, Jinwoo bukanlah Shadow Monarch, melainkan anakku yang berharga. Ruler itu menjawab, "Baiklah, kalau itu keputusanmu, aku mengerti." Saat aku meninggalkan kafe ini, semua ingatan tentang garis waktu dan dimensi akan hilang dari ingatanmu. Meski kau mungkin akan mengingat ini, aku akan doakan kau memiliki masa depan yang tenang. Hingga pada akhirnya, ruler itu meninggalkannya. Ingatan masa lalu Sung Il-hwan
lalu dihapus. Cerita berpindah ke sebuah restoran. Terlihat Jinho sedang gugup menunggu seseorang. Sial, ini pertama kalinya aku gugup mengikuti acara sambutan anak baru seperti ini. Tunggu, kenapa restoran daging ini terasa familiar denganku? Temannya di samping yang sedang mabuk bilang, "Kau terlihat gugup sekali. Memang seharusnya kau hati-hati dengan senior kita. Walaupun dia bukan tipe orang yang suka marah-marah di depan junior, tapi karisma yang dia miliki itu luar biasa. Dia idola baru di cabang atletik." Tak lama seseorang datang. Mereka berdua mendadak gemetar. Dia datang, berhati-hatilah. Orang itu tiba-tiba duduk di depan mereka dan langsung menuangkan minuman ke gelas Jinho. Ia bilang, "Jangan terlalu sungkan, panggil saja aku Hyung mulai sekarang." Mendadak Jinho heran. Ia yang awalnya canggung, mendadak lebih akrab. Ada yang aneh denganku, kenapa aku merasa mudah sekali bicara dengannya? Ternyata yang datang itu adalah Sung Jinwoo. Setelah itu mereka berdua langsung akrab, bercerita banyak di telepon. Sambil jalan Jinwoo bilang, "Aku akan pergi ke rumah sakit, ada yang harus kutemui." Dan di tengah perjalanan, Jinwoo berpapasan dengan seorang wanita. Wanita itu berkata dalam hati, "Aku sangat senang karena diterima di universitas di Seoul. Walau aksen busanku masih tidak terlalu jelas, aku harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa standar." Ia yang sudah berpapasan dengan Jinwoo tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengganjal. Mendadak wanita itu menyapa Jinwoo. "Permisi, apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Jinwoo yang mengenalnya hanya tersenyum dan berkata, "Tidak, kita tidak kenal." Ternyata wanita itu adalah Miss Juhi. Kenapa aku tiba-tiba bicara dengan orang asing? Pasti dia berpikir aku orang yang aneh. Setelah itu, cerita berpindah ke sebuah rumah sakit. Terlihat seseorang sedang terbaring sakit dan kamar rawatnya dijaga ketat oleh penjaga. Dokter yang ada di dalam heran karena melihat botol yang merupakan cairan potion yang bisa menyembuhkan penyakit apapun ada di sana. Dokter itu bilang, "Direktur, botol apa itu? Siapa yang memberikannya? Harusnya di kamar ini dijaga dengan ketat oleh penjaga." Ternyata yang sedang terbaring sakit itu adalah Go Gun-hye. Ia menjawab, "Seseorang datang." Ia berkata berasal dari garis waktu yang telah hilang. Dia bilang, "Aku dahulu bertarung melawan monster-monster kuat bersamanya." Pria muda itu datang ke sini untuk memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih atas masa lalu itu. Tapi setelah itu dia menghilang begitu saja seperti cahaya. Ia hanya bilang, "Kalau aku meminum cairan yang ada di botol itu, semua penyakitku akan sembuh." Dokter tidak percaya perkataannya dan melarang Go Gun-hye meminumnya. Sambil gemetaran, Go Gun-hye memberanikan diri hendak meminum ramuan tersebut. "Aku sudah terlalu lelah dengan sakit ini. Siapa peduli perkataannya benar atau tidak? Aku tak memiliki banyak waktu untuk hidup." Ia pun meminumnya, dan setelah itu keajaiban dari ramuan itu bereaksi. Penyakit yang sudah lama Go Gun-hye derita sembuh seketika. Sambil tersenyum ia bilang, "Sepertinya sinar matahari masih terlalu panas bagi musim dingin yang datang." Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.